Upaya memulihkan kehidupan dilakukan relawan Seci dengan membangun perumahan cinta kasih di berbagai daerah terdampak bencana. Selain itu, pendampingan juga diberikan sebagai bentuk cinta kasih untuk mengembalikan harapan para penyintas bencana. Peristiwa banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Sentani Kabupaten Jayapura pada tahun 2019 silam meninggalkan duka bagi warga terdampak. Ratusan jiwa menjadi korban, ratusan rumah rusak, dan berbagai fasilitas umum rusak berat. Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan, relawan Seci menginisiasi pembangunan 300 hunian tetap bagi warga terdampak bencana. Setelah sebelumnya, perjanjian kerjasama telah dilakukan dengan pemerintah Kabupaten Sentani Jayapura. 2 tahun proses pembangunan, kini sebanyak 300 unit hunian tetap telah berdiri kokoh dan siap dihuni. Tepat pada 9 September 2021, perumahan ini diresmikan langsung oleh Matius Awitau selaku Bupati Jayapura dan disaksikan oleh pemerintah setempat, serta relawan Seci dan warga hunian tetap. Mereka sangat gembira sekali, sangat bahagia dan bersuka cita karena mereka bisa mendapatkan perubahan cinta kasih Seci ini. Dan untuk selanjutnya kami akan membina mereka sesuai dengan arahan dari guru kami Mas Ceyem. Semoga kita bisa membina mereka. Dengan diresmikannya perumahan ini, kini warga secara resmi dapat menempati hunian ini. Perumahan yang berdiri atas cinta kasih dan gotong royong dari berbagai pihak ini dapat menjadi pemantik semangat bagi warga terdampak untuk melanjutkan kembali kehidupan dengan aman dan nyaman. Saya Yanti Moni, umur 33 tahun, mengucapkan banyak terima kasih buat BNPB RI, Pemkab Kabupaten Jayapura, Indofood, Yayasan Eka Cipta, Yayasan Buddha Suci Indonesia, karena sudah mendapatkan bantuan rumah untuk saat ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Nama saya Rina Sogoy, umur 16 tahun, warga masyarakat Kembere, mengucapkan terima kasih atas perhatian kepada saya sehingga saya bisa mendapatkan rumah ini secara gratis. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelumnya, misi amal Seci pada program pembangunan perumahan cinta kasih telah dimulai sejak tahun 1995. Salah satu pembangunan perumahan cinta kasih yang memiliki sejarah pilu yang tak terlupakan, yakni pada saat pembangunan perumahan cinta kasih di Aceh. Pada tahun 2004, gempa berkekuatan 9,3 skala Richter melanda Nangro Aceh Darussalam, memicu terjadinya tsunami yang sangat dahsyat menerjang Samudra Hindia. Pertengahan Februari 2005 atau kurang dari 2 bulan sejak bencana terjadi, Seci mendirikan ribuan tenda sementara di 8 titik pengungsian yang menampung sekitar 3.250 kepala keluarga. Seci menyambut langkah ini sebagai upaya menenteramkan hati, sebagai program jangka menengah pasca bencana dengan menyediakan hunian sementara. Misalnya kita ini yang orang korban itu kan paling takut siapa sih yang mendampingin kami, siapa akan membantu kami. Selalu itu yang ditakutin. Jadi Seci maju untuk mendampingin, untuk menenteramkan mereka bahwasanya jangan takut. Ada kami di samping kamu, kami juga saudaramu. Tepat 1 tahun dari masa tanggap darurat yang ditetapkan pemerintah, sebanyak 2.566 unit rumah berhasil dibangun di 3 wilayah di Aceh. Namun, upaya merelokasi warga dari pengungsian menuju perumahan cinta kasih bukanlah hal yang mudah. Faktor internal dan eksternal menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh relawan Seci. Orang yang huni di tenda-tenda kita mau dipindahkan masih banyak yang keberatan. Karena saat itu tidak ada orang yang bangun rumah. Belum. Akhirnya mau tak mau dengan truk, kami membawa mereka pakai truk, itu touring ke perumahan kami. Begitu lihat
kondisi rumah kami yang udah 80%, wah sudah berbondong-bondong orang itu mau karena fasum sudah selesai. Banyak hal-hal yang terjadi seperti awal-awal itu sampai pernah ditodong. Tapi dengan hati yang ikhlas, dengan hati murni, kita menjelaskan, apa sih kita ini? Apa sih Buddha Suci ini? Akhirnya mereka itu menerima kita dengan lapang dada dan menjadi teman yang paling akrab. Di perumahan Cinta Kasih, setiap rumah dirancang hampir seragam. Temboknya berwarna putih dengan atap berwarna biru. Setiap unit rumah terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang keluarga, serta kamar mandi dan dapur. Seci juga selalu melengkapi perumahan Cinta Kasih dengan fasilitas pendidikan. Seci menyadari bahwa pendidikan adalah bagian penting untuk membentuk generasi bangsa menuju kehidupan yang lebih baik. Selain itu, rumah ibadah juga menjadi fasilitas yang tidak terpisahkan dari setiap pembangunan rumah Cinta Kasih, sebagai bentuk toleransi dan cinta kasih. Perumahan yang dibangun harus layak ditinggalin kita sendiri. Kalau Anda tidak bisa menempatin, jangan berikan kepada orang lain. Ya, jadi rumah kita, rumah Cinta Kasih ini dibangun dalam arti keharmonisan. Contoh misalnya di rumah itu kami sudah menyediakan sampai hal detail, tempat tidur, meja makan, kursi makan, tempat tidur itu sudah termasuk kasur. Harapan saya tentunya nih saat rumah Cinta Kasih ini dibangun dengan banyak kontribusi dari semua pihak ya. Harapan saya itu warga bisa menjaga rumah ini dengan sebaik mungkin. Ya, menjaga lingkungan, ya, menjaga ketentraman dari warga semua gitu loh. Selain itu, relawan Seci juga menjalin jodoh baik serta memperkenalkan misi Yayasan Buddha Seci sebagai yayasan kemanusiaan kepada para warga. Salah satunya melalui celengan Cinta Kasih. Melalui dana kecil amal besar ini, diharapkan warga dapat tergerak hati dan mengikuti jejak relawan Seci dalam berbuat kebaikan kepada sesama. Selain itu, relawan juga membekali warga dengan berbagai keterampilan, seperti halnya pembuatan ekoenzim dan memperkenalkan berbagai macam manfaat yang dihasilkan. Besar harapan, melalui pengenalan ini, warga dapat teredukasi dan mempraktekkan langkah sederhana di lingkungan perumahan Cinta Kasih sebagai tindakan nyata untuk menjaga lingkungan. Ya, semoga bantuan yang kita segera realisasikan itu bisa lebih cepat melepaskan penderitaan mereka lah, kan kasihan mereka sudah cukup lama tinggal di situ. Satu. Kedua, semoga mereka itu juga bisa hidup harmonis ya di antara kan dengan tetangga-tetangga barunya. Nah, ketiga ya bersinergi lah dengan alam, yaitu mungkin ya membuat tanaman ya kan, dan itu salah satunya membuat ekoenzim dan sebagainya seperti itu. Upaya pemulihan kehidupan pasca bencana tidak hanya sebatas membangun kembali rumah bagi para warga. Namun yang terpenting adalah membangun kembali harapan warga dengan pendekatan psikologis dan pendampingan. Kondisi mereka, memang mereka semuanya banyak sekali terpukul. Itu sangat-sangat terpukul. Makanya bagaimana kita untuk benar-benar sesama kita relawan bersama untuk menghibur mereka, menenangkan batin mereka, agar mereka bisa terlepas dari hal-hal yang selama ini mereka merasa ada satu ketakutan, kerisauan, merasa tertekan. Itu yang kita usahakan supaya mereka benar-benar pelan-pelan bisa melepas. Mereka juga gunakan lagi Cinta Kasih kepada sesama yang lain. Jadi itu namanya estafet Cinta Kasih. Jadi semua itu harus dari ketulusan hati kita. Seperti kata Master, semua itu saudara kita. Kita tinggal di bumi yang sama. Perumahan Cinta Kasih menjadi bukti dari kepedulian dan sumbangsi berbagai pihak untuk membantu memulihkan kehidupan penyintas bencana. Diharapkan upaya yang dilakukan relawan Seci bagi para penyintas bencana dapat menghapus duka dan memulihkan kehidupan para warga terdampak. Stefani Simatupang, Tim Liputan, DAI TV.